Halo pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita di Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, kali ini saya akan menemani Anda semuanya 1 jam ke depan dengan inspirasi-inspirasi yang menarik serta bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena di studio kita sudah kehadiran 2 panelis di hari ini. Ada Randi dan juga Felix. Halo, apa kabar Randi, Felix? Baik, Patricia. Baik, Patrice. Luar biasa. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Siap tentunya. Pasti ya. Siap ya, oke. Hari ini kita sudah kedatangan motivator dan juga personal development coach di hari ini. Untuk itu mari kita sambut, inilah dia Coach Mindiarto. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik terus, Luar baik-baik biasa. selalu. Silakan duduk Coach. Oke, terima kasih. Di setiap episodenya, Simpo TV di program Win Wonder Inspiration selalu memberikan tema-tema yang sangat menarik. Tema-tema apakah hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas tentang memotivasi orang yang introvert. Seperti apa pembahasannya? Inilah Win Wonder Inspiration. Membahas tentang kepribadian diri. Pasti kita semua sudah tahu bahwa kepribadian diri kita pasti ada yang introvert, extrovert, dan juga ambivert. Dan hari ini kita akan membahas lebih detail tentang introvert kepada Coach Mindiarto. Coach, Ya. tema hari ini menarik sekali Coach. Kita akan Terima kasih. membahas tentang memotivasi orang yang introvert. Yes. Seperti apa tanggapannya Coach? Baik, Silakan. oke. Begini, seseorang yang introvert itu menjadi sebuah isu yang menarik karena kesannya, gitu ya, kesannya orang introvert itu kan pemalu, pendiam, kurang banyak ngomong, kemudian banyak lagi hal-hal yang menempel atau stempel-stempel yang kurang kondusif lah buat mereka. Nah, sebetulnya introvert dan extrovert itu tidak identik dengan pendiam. Karena ada juga orang yang ekstrovert itu memang nggak banyak ngomong, pendiam, ya. Tetapi juga orang introvert bukan artinya pendiam, dia juga banyak orang introvert yang bawel, cerewetnya ngalah-ngalahin orang ekstrovert, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu satu hal pemahaman yang perlu kita sepakati bersama, ketahui bersama. Jadi introvert tidak identik dengan diam, introvert tidak identik dengan tertutup. Nah, yang membedakan sebetulnya teman-teman dari introvert dan maupun extrovert itu adalah orang introvert itu tidak nyaman ya ketika harus berbicara hal-hal yang sifatnya privacy. Hal-hal yang sifatnya pribadi. Ngomongin orang tuanya, kalau suami itu ngomongin istrinya gitu ya. Itu dia nggak nyaman. Ya, atau membicarakan pribadinya, dia punya masalah atau ada sesuatu yang kurang berkenan, dia tidak suka diekspos atau diumbar keluar. Nah, berbeda dengan orang extrovert ngomong-ngomongin yang sifatnya pribadi itu ya biasa saja, nggak merasa risih, nggak merasa ini sesuatu yang nggak perlu orang nggak tahu, gitu. Dia akan terbiasa. Nah, itu sebetulnya intinya. Jadi orang introvert tetap bisa bicara dengan banyak, namun tidak mengungkap hal yang sifatnya pribadi. Itu poin pertama. Nah, terus kaitannya bagaimana sih kalau orang introvert itu dengan pekerjaan-pekerjaannya? Biasanya distempel lagi. Orang introvert itu kerjaannya ya mesti yang agak diam-diam, nggak banyak berinteraksi dengan orang. Ya. Kemudian kerjanya mesti berhadapan dengan komputer gitu ya. Nah, itu kan stamping yang ada di orang introvert. Sebetulnya tidak juga. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang berinteraksi dengan orang. Ya, orang lapangan lah, petugas yang banyak bersosial sih, tetap mereka bisa melakukan hal itu. Yang beda adalah ketika dialog, ketika interaksi terjadi, mereka yang membicarakan aspek bisnisnya, aspek prosesnya, aspek pekerjaannya, gitu. Tapi nggak ngomongin aspek pribadinya gitu loh. Kembali, ya itu yang membedakan. Nah, tentunya kalau mungkin ada kalau bicara kena stempel, wah saya introvert seakan-akan mau ngomong kok rasanya bukan diri saya ya, cenderung jadi akhirnya menjaga diri untuk diam. Menjaga diri untuk diam, lama-lama kan ini menjadi habitus, menjadi kebiasaan. Akhirnya tipe pendiam nih, dicapnya gitu ya. Nah, tentunya untuk merubah dia
kembali ke habitatnya, ke asalnya, dia tetap perlu belajar beberapa hal. Bagaimana memulai di dalam membuka pembicaraan, bagaimana kalau harus berbicara, berkomunikasi yang lebih engage, berkomunikasi yang lebih hangat. Nah, memang perlu tetap ada proses belajar dan belajar. Nah, kemudian orang-orang introvert juga sebetulnya banyak sekali yang sukses untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah pekerjaan yang lapangan, pekerjaan yang berinteraksi, tidak selalu pekerjaan yang sifatnya hanya terlalu teknis dengan produk. Begitu, Patricia. Oke, luar biasa sekali, Coach. Sebelum kita lanjutkan, Coach, saya mau bertanya dulu. Siap. Kalau Coach Mindiarto itu sebenarnya introvert atau extrovert, Coach? Nah, ini mengevaluasi diri ya. Nah, gimana, Coach? Saya cenderung ke ekstrovert lah ya. Saya cenderung ekstrovert. Oke, luar biasa, keren. Mau nanya yang pribadi ke saya? Nanti kita tahan dulu ya. Oke, Coach, sudah ada 4 amplop ya, warna-warni seperti biasa di Win Wonder Inspiration yang sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan, Randi. Baik, Coach Min, ya menarik sekali tadi pembahasannya. Kita jadi punya wawasan baru tentang introvert dan extrovert ya. Bukan sekedar pendiam, tidak suka bicara, tapi malah lebih kepada sifat-sifat yang bersifat privasi maksudnya ya. Ya. Nah seperti biasa Coach, ini kita ada 4 pertanyaan, ada 4 amplop maksudnya. Ya masing-masing dalamnya ada 3 pertanyaan. Coach Min kira-kira memilih untuk yang pertama. Pilih amplop sesuai warna apa? dengan yang saya punya nih pertama. Oh, Ya. itu kuning. Ya. Kuning ya. Oke, Ya. sisanya saya serahkan dulu kepada panelis berikutnya. Silakan, Felix ya. Saya buka ya. Baik, sebelumnya kita tunjukkan dulu ke pemirsa. Baik, Coach Min, dari amplop kuning ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sikap seorang introvert dalam lingkungan keluarga? Coach. Oke. Sikap orang introvert dalam lingkungan keluarga. Sebetulnya karena keluarga ini saya asumsikan adalah keluarga inti ya. Keluarga inti ya, suami, istri, anak, ayah, ibu gitu. Mereka sebetulnya kan sudah tahu orang ini seperti apa gitu loh. Jadi apakah orang ini diterima atau tidak diterima? Pasti diterima. Karena udah bagian daripada keluarga gitu ya. Jadi bagaimana ya biasa-biasa saja. Hanya saja memang kalau kita bisa menjaga diri di luar yang bersangkutan bisa menjaga diri, tentunya tidak akan menanyakan hal-hal yang sifatnya privacy ke yang bersangkutan. Kapan sih kamu mau merit? Itu kan agak privacy. Udah punya pacar belum? Nah, gitu ya. Itu kan sifatnya privacy juga. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu agak sedikit privacy akan dihindarilah oleh keluarga lain. Kecuali kalau memang keluarganya juga belajar tentang komunikasi, bagaimana ingin menggali menggali informasi dari orang-orang introvert dengan teknik-teknik. Contohnya open probe. Teknik bertanya terbuka. Bagaimana sih contoh open probe gini? Kamu kan sekarang udah sekian tahun ya, udah 25 tahun, udah dewasa, kuliah udah selesai. Rencana hidup kamu gimana sih? 5 tahun ke depan. Nah, jadi bicara rencana hidup. Nah, bisa saja nanti akan ketangkap gitu. Privasinya akan keluar. Iya. Wah, menarik sekali ya. Ternyata ada caranya ya. Jadi bagaimana teknik kita bisa berkomunikasi, menggali tapi dengan teknik terbuka tadi ya. Oh ya, open probe. Open probe ya. Nah, berarti tadi dalam keluarga bagaimana sikap seorang keluarga itu introvert bisa diterima asal kita bisa tahu seperti apa ciri-ciri atau khasnya orang introvert yang tidak mau digali privasinya. Berikutnya Coach, ini pertanyaan kedua yaitu apakah seorang introvert hanya dapat menjadi seorang yang pasif dalam keluarga? Pasif tidak juga ya, karena pasif tuh seakan-akan dipukul baru bunyi gitu ya, ditanya baru jawab gitu ya, ya dia enggak juga. Orang introvert bisa aktif ya, atau bisa reaktif, tidak selalu harus pasif. Ada nggak orang introvert yang pasif? Pasti ada. Tapi juga terjadi pada orang-orang ekstrovert juga yang pasif, kan terjadi ya. Jadi apakah pasif? Tidak. Nah pertanyaan kita sebetulnya lebih, kalau kita ketemu beberapa orang dengan tipe-tipe seperti itu, tentunya teknik berkomunikasi, teknik bertanya, atau melibatkan, kalau dalam diskusi keluarga, dalam diskusi pekerjaan bisa saja melibatkan orang-orang yang pasif tadi, ya,
untuk menjadi lebih aktif dengan contoh, ini anggaplah ini sebuah pekerjaan ya, diskusi kelompok atau dalam keluarga lah. Pertanyaan tadi keluarga ya, keluarga. Kali ini yang nge-lead acara Lebaran adalah kakaknya ya, atau acara Natal kakaknya ya, atau acara tahun baru kakak. Nah tahun ini kamu ya Dek ya. Nah yang pasif ini kita geser juga mau berperan aktif gitu. Wah luar biasa coach ya. Jadi tidak selalu pasif, asal bagaimana kita bisa membantu ya, mengarahkan, bisa dia juga terlibat aktif gitu ya. Ternyata tidak pasti pasif gitu. Nah ini pertanyaan yang terakhir coach dari amplop kuning yang dipilih sesuai bajunya Coach Min ya. Bagaimana seorang introvert dapat melakukan eksplorasi kemampuan dan bakatnya? Eksplorasi kemampuan dan bakatnya. Baik. Begini, tentunya setiap orang atau setiap individu memiliki sebuah passion ya, keminatan, ketertarikan ya. Nah, bisa saja ketertarikan tersebut yang menjadi prioritas utama untuk diberikan sebagai hal yang perlu dilakukan. Namun perlu disadari faktanya bahwa antara ketertarikan dengan pekerjaan itu kadang-kadang kan nggak nyambung, nggak related. Saya tertarik dunia seni tapi lapangan pekerjaan dunia seni nggak ada. Atau saya tertarik dunia lapangan tapi pekerjaan dunia lapangan nggak ada, gitu kan? Ya tentunya ini perlu di sebuah jembatan dalam arti dibikin apa ya namanya understanding dulu. Nah setelah dibikin sebuah understanding baru dia bisa accepting. Oh ngerti gitu ya. Setelah paham ngerti. Nah barulah dia mulai mencoba dilibatkan. Ya setelah dilibatkan coba dilihat kemudian merasa enjoy enggak. Nah begitu enjoy dia bisa menikmati. Ketika menikmati nah dia akan menjadi seorang apa? Seorang yang sesuai dengan kebutuhan situasi. Nah situasinya bisa lapangan, bisa keluarga, bisa macam-macam. Jadi bagaimana melibatkan tentunya ada yang sesuai dengan passion langsung connect gitu. Kalau puzzle itu langsung nyambung ya, tapi kalau gimana kalau nggak nyambung ya perlu diasah dikit, dikikir dikit, dibelok-belokin dikit gitu loh ya. Karena faktanya kita harus sadar juga tidak semua keharapan itu sesuai dengan dunia lapangan. Tidak semua harapan atau semua passion itu bisa kita terima itu loh ya, kita tidak bisa kita peroleh. Begitu ya Mas Randy. Oh. Menarik sekali, luar biasa Coach Min. Terima kasih ya atas pemaparan luar biasa. Silakan kembali ke Patricia. Oke, terima kasih Randy untuk pertanyaannya. Luar biasa Coach Min. Saya akan menyambungkan sedikit pertanyaan Coach. Kalau misalnya keluarganya nih, seluruh keluarga dari mama, papa, adik semuanya introvert, apakah memungkinkan ada yang bisa menjadi extrovert? Tapi ditahan dulu Coach, jangan ditahan, jangan dibahas dulu ya, jangan dijawab dulu, karena kita harus rehat sejenak ya. Baik pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Hari ini kita membahas tentang introvert dan sudah kehadiran Coach Min Diarto. Coach Min, pertanyaan yang tadi nih Coach, kalau misalnya satu keluarga Coach, semuanya tuh introvert ya, termasuk mamanya, papanya, adik, abang, kakak semuanya. Apakah memungkinkan ada satu personal saja yang akan berubah jadi ekstrovert? Karena kan seperti yang tadi pertanyaannya, lingkungan keluarga adalah lingkungan terdalam ya dari satu personalnya. Gimana menurut Coach Min? Baik, begini, bahwa introvert atau extrovert itu kan sebuah karakter juga ya. Merubah karakter itu kan nggak gampang ya, sesuatu yang sulit. Berarti prosesnya mesti di mindset dulu yang perlu kita ubah. Kenapa saya harus extrovert? Ketika pikiran tidak bisa menerima, ya dia tetap akan introvert. Saya berasumsi, oke deh, kalau begitu saya mau belajar, mengeksplor bagaimana saya supaya tidak tertutup, bagaimana saya bisa mulai mau membuka diri hal-hal privacy tertentu, saya akan coba ceritakan kepada orang lain kira-kira. Nah, ini kan dari mindset. Nah mindset itu kemudian dicoba ternyata, ketika saya berbicara sesuatu yang privacy kepada orang lain itu ternyata baik toh.
baiklah dampaknya buat saya sehingga ada orang lain mau lebih terbuka juga tentang pribadi dia gitu. Jadi akhirnya kan TikToknya nyambung gitu ya, berkelanjutan dan kemudian behavior ini menjadi sebuah perubahan perilaku agak sedikit ekstrovert gitu ya. Nah, tapi pertanyaan adalah ketika karakter itu memang kita yakini sulit berubah, maka seakan-akan kita memiliki sebuah ada mindset yang primer, ada mindset yang sekunder. Nah, proses itu yang tadi kita ceritakan adalah sebetulnya mindset sekunder. Sekarang mindset sekundernya sedang kita mainkan gitu loh. Sedang kita mainkan sehingga saya berani mulai terbuka hal-hal yang sifatnya privacy. Bisa. Tetapi ketika saya tidak bermain peran gitu ya, tidak sedang berdrama diri, primer mindsetnya keluar lagi. Ya, saya akan coba menjadi orang introvert lagi. Jadi ada faktor drama atau orang bermain peran itu ketika itu. Berarti tergantung dari diri sendiri ya. Ada faktor mindset faktor kita ya. siap dan kemudian latihan ya, exercise, dan dia menikmati ketika sebagai seorang ekstrovert itu menikmati bahwa oh ternyata ekstrovert itu banyak positifnya toh gitu ya. Oke. Coach Min, kita masih ada 3 amplop yang sudah dipegang oleh rekan panelis saya Felix. Udah ada 3 warna. Silakan Felix. Terima kasih Patrice. Coach Min, terima kasih atas penjelasan yang menarik banget tadi. Dan hebat sekali bahwa amplop yang pertama langsung ternyata memang kebetulan mulai dari keluarga ya. Bisa mulai dari keluarga. Nah kira-kira 3 berikutnya Coach Min. Ini introvert yang berada di tengah mana nih? Coach pilih yang mana? Oh, berada di tengah mana ya, yang tengah aja. Waduh yang tengah, yang hijau ya. Pilihan yang tepat. Baik, mari kita buka. Pemirsa, pertanyaan yang akan banyak sering dipertanyakan kepada coach kita hari ini. Wow. Coach Min, Yuk. ternyata dari keluarga pindah ke pekerjaan nih. Apakah orang introvert hanya cocok bekerja di belakang layar? Waduh, ini menyangkut nasib nih, Coach. Cocok bekerja di belakang layar, gimana, Coach? Kalau hanya sekedar cocok enggak cocok, di semua bidang cocok. Tapi kalau belakang layar juga, kalau jadi direktur kan ya enggak apa-apa lah. Jadi dirut ya enggak apa-apa gitu. Belakang layar juga kan banyak bermain strategi gitu ya. Pengertiannya tentunya belakang layar ini perlu dielaborasi lebih dalam ya. Begini, tidak terlalu related kaitannya apakah dia orang yang berhadapan dengan mesin atau dengan benda, bekerjanya ya dengan buku, dengan komputer, atau berhadapan dengan manusia gitu ya, berinteraksi manusia. Mungkin pemahamannya begitu ya, pemahamannya begitu. Kalau kita kembali menyimpulkan bahwa introvert itu adalah orang yang bisa berinteraksi, bisa berbicara, banyak bicara atau bawel, hanya tidak nyaman ketika membicarakan hal pribadi, maka dia sebetulnya bekerjanya apakah dia harus bekerja yang sifatnya berhadapan dengan mesin gitu ya? Tidak. Ya, dia bisa berhadapan non mesin. Jadi ada faktor human touch-nya ya, ada faktor interaction. Nah, hanya saja memang mungkin kalau bicara kebanyakan bisa jadi yes, ya bisa jadi yes. Nah, lanjut pertanyaannya adalah apakah hal tersebut hanya mutlak? Tidak, saya katakan tidak selalu terjadi pada orang-orang introvert. Dan jangan sampai terjadi teman-teman di mana ya, di personalia, di HR gitu ya. Wah ini introvert, wah nggak cocok nih petugas lapangan, cocoknya di sono. Ya jangan juga lah. Karena bisa-bisa orang personalianya malah dia orang kerja belakang layar, dia orang ekstrovert, malah salah tempat dia juga bisa-bisa. Jangan di stempel dan judging tadi ya, Iya, Coach Min ya. jangan stempel ya, oke. Terima kasih banyak Coach Min. Itu sangat relief, sangat melegakan karena kebetulan Felix pun juga orang introvert nih. Ternyata amin ya, semoga bisa tidak hanya di belakang layar, bahkan yang kata Coach Min, di belakang layar kalau jadi pemimpin juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Coach, pertanyaan berikutnya. Waduh, ini lagi-lagi juga karena cap nih. Apakah ada dampak buruk seorang introvert bila dalam konteks bekerja di perusahaan? Bekerja di perusahaan. Ya, mungkin maksud pertanyaannya begini, Coach. Jadi apabila seseorang itu introvert di perusahaan, apakah ada pandangan dari misalnya personalia atau HRD tadi bahwa ini
dampaknya bisa buruk nih? Kalau saya mengasumsikan stempel tadi itu adalah sebuah kebenaran mutlak gitu ya, kebenaran mutlak, artinya kan bisa saja ditempatkan pada departemen-departemen tertentu yang tidak banyak berinteraksi dengan manusia tentunya ya, kan bisa saja gitu. Kalau stempel itu kita amini benar gitu, tapi di dalam diskusi kita kan bahwa itu tidak terjadi gitu, satu. Terus kedua juga introvert, extrovert itu kan lebih sifat pribadi ya, behavior, karakter, kan bukan bicara tentang performance gitu ya. Nah, di dalam bekerja, indikator seorang berhasil dan tidak berhasil kan dari performance gitu ya. Apanya KPI-nya apa aja yang menjadi alat ukurnya sehingga itu mereka achieve or not gitu ya. Jadi saya bilang apakah membahayakan? Enggak ya tentunya selama KPI itu tercapai ya. Oke. Itu lebih sifat apa? Kekhawatiran ya, opini kekhawatiran. Nah, padahal khawatir itu kan penyalahgunaan imajinasi kan. Oke, terjawab ya. Terjawab Coach, luar biasa. Jadi ini kembali dari jawaban yang melegakan. Coach, pertanyaan terakhir yang juga ternyata banyak pasti dialami oleh mungkin teman-teman pemirsa juga. Bagaimana cara terbaik untuk memotivasi seorang introvert kalau sedang terlibat masalah nih Coach? Okay. Banyak yang lagi butuh pencerahan. Memotivasi teman-teman introvert ketika ada masalah ya kan. Masalah itu ada yang masalah terbuka. Ketika pekerjaan kan ada masalah-masalah yang sifatnya terbuka. Kenapa saya tidak mampu achieve? Kan pasti ada faktor bisnis prosesnya ada yang salah, atau skill saya yang kurang, atau knowledge saya yang kurang. Tentunya ketika masalah itu terjadi, ya sebagai leader atau lingkungan kerja mesti tahu. Ini masalahnya ada di mana. Yang sering terjadi adalah mengenerate setiap masalah itu harus training. Mengenerate setiap masalah training. Training itu kan sebetulnya lebih pikiran atau otak yang digoyang kan. Itu training karena knowledge yang harus kita jejelin. Apakah problemnya di knowledge? Belum tentu kan. Knowledge-nya cukup, skill-nya yang kurang. Itu butuh coaching kan. Itu ya. Nah, jadi setiap pimpinan perusahaan juga mesti sadar orang tersebut yang dimaksud ini adalah harus kita training, dikasih ilmu pengetahuan, atau harus kita coaching, dilatih. Oh ternyata ilmu cukup, keterampilan pun cukup. Nah, mungkin kaitannya dengan introvert, oh dia problem hati, maka butuhnya counseling. Bukan lagi training, bukan lagi coaching, tapi counseling. Why? Ya, kenapa Anda tidak lakukan ini? Ada hambatan apa? Hal-hal apa yang mengganggu Anda sehingga Anda tidak optimal bekerja gitu. Kan sebetulnya coaching karena ilmunya sudah bagus, dites bisa, suruh latihan oke gitu. Nah, inilah kemampuan seorang leader di dalam organisasi tersebut melihat kebutuhannya seperti apa. Yang sering terjadi memang kesalahan dari organisasi itu setiap ada masalah semua di training. Atau semua dimotivasi gitu kan. Nah, padahal motivasi sendiri kan banyak sekali, ada motivasi praktis, ada motivasi sistemik. Kan itu dua hal yang sangat berbeda pendekatannya dan juga resultnya berbeda. Gitu. Terjawab ya? Terjawab banget Coach, luar biasa. Jadi nggak bisa sekali lagi kalau apapun masalahnya solusinya training gitu ya Coach ya. Bisa jadi harus coaching atau bahkan terakhir konseling tadi ya. Ya. Menarik sekali. Wah kita belajar banyak nih Patrice. Luar biasa. Luar biasa. Tersisa 2 amplop, kita kembalikan ke Patrice. Silahkan. Oke, terima kasih Felix. Coach Min luar biasa. Seperti tadi kan dikatakan oleh Coach Min bahwa ternyata tidak semua introvert itu harus bekerja di balik layar. Menjadi direktur pun boleh, menjadi seperti Coach Min juga boleh ya. Terus juga memotivasi dari company atau perusahaan itu gak hanya motivasi ke seluruhnya. Mungkin karena perbedaan dari personalnya punya masalah masing-masing. Coach, misalnya nih, bosnya yang introvert, lalu lebih banyak karyawannya ekstrovert. Lalu menuntut banyak, oh bos kenapa nih begini, apakah lebih baik atau bagaimana Coach? Ya, kembali kalau pertanyaan saat ini, saat ini pertanyaan muncul dengan generasi yang ada sekarang, milenial yang dominan, Gen Z yang dominan. Betul. Ya. Kalau kita bicara Gen X dulu atau Gen Baby Boomer dulu kan, wah nanya bos nih kurang ajar nih ya. Nanya big boss kok nggak sopan gitu ya. Bener. Nah saat ini sebetulnya kan lebih friendly ya.
interaksi itu kan menurut saya kan lebih akrab, lebih nyaman. Sebetulnya kan bisa dilakukan dengan informal. Informal ya. Informal kan ciri-ciri informal kelihatan dari apa sih? Cara berpakaian sudah kelihatan. Kalau dulu wah namanya big boss tuh masih jas, direktur tuh masih pakai jas itu ya. Sekarang kan direktur bisa lebih casual. Itu kan sudah jelas memberikan indikator bahwa casual, informal itu sudah bisa diterima di dalam lingkungan. Nah, bagaimana tekniknya? Tentunya kalau kita bicara dengan pimpinan nih, kan nggak bisa keroyokan anak buah dikumpulin semua terus ngeroyok pimpinannya gitu. Ya tetap ada etik-etik atau teknik-teknik tertentu bagaimana agar orang tersebut atau pimpinan tersebut bisa terbuka. Kira-kira gitu ya. Ya satu adalah biasa dilakukan pada jam-jam informal juga. Jam-jam informal adalah jangan di ruang meeting, tetapi pada saat break atau pada saat lunch time, bisa dengan iseng-iseng kali ini nih nikmat banget nih ditraktir makan siang sama bos nih. Nah, itulah sebetulnya timing ketika kita mau bicara atau menggali tentang hal-hal yang sifatnya informal atau sifatnya soal privacy. Ya, tinggal teknik bertanya lagi. Teknik bertanyanya tadi nggak bisa, bos kenapa sih mukanya kok serius banget? Nggak bisa juga. Wah, kelihatan bos kita nih agak lain hari ini loh, gitu kan? Jadi teknik-teknik open probing itu berbeda ya, berbeda gini. Kalau close probing itu kan teknik bertanya jawabannya dari orang itu kan yes not, ya setuju merah atau putih, merah atau hitam, hitam atau putih gitu kan, setuju tidak setuju, itu kan close probing. Tapi kalau dengan teknik open probing itu kan bertanya, Pak boleh nggak cerita ini, bagaimana pengalaman Bapak ketika bisa menjadi direktur. Wah, saya ingin belajar banget sama Bapak. Nah, itu kan cerita. Luar biasa Coach Min, karena kita membahas tentang Gen Z itu aduh nggak ada habisnya ya, apalagi zaman now ya Coach Min ya. Untuk itu kita masih ada pertanyaan lainnya, mengulik-ulik lagi ya Coach Min, tapi ditahan dulu Coach Min untuk jawabannya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di program Win Wonder Inspiration. Nah, di segmen kali ini kita masih ada 2 amplop warna yang sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan Randi. Baik, Patricia, terima kasih. Coach Min, pembahasan yang begitu menarik dan tadi Terima juga kasih. saya sudah mendapatkan gambaran bahwa ternyata memang ya saya juga seorang introvert, tapi saya juga tidak suka bekerja di balik komputer. Ya, saya lebih suka ke lapangan. Nah, itu terjawab oleh Coach Min tadi. Saya rasa dari 2 amplop ini pun pasti banyak sekali bisa membantu orang-orang di luar sana, Coach Min. Silakan Coach Min, kali Merah ini deh, di merah. segmen berikutnya. Merah. Wah, ini sepertinya tanda berani ya. Atau sukanya dengan ini, ampau. Oke, baik, kita tunjukkan dulu ke pemirsa di rumah. Ini pertanyaannya. Baik. Coach Min, dari amplop merah. Biasa pertanyaan juga menantang ini ya. Kita memang sudah segmen 3. Langsung pertanyaan pertama nih. Apakah orang introvert itu tidak bisa berubah, Coach Min? Tidak bisa berubah. Ya. Mungkin primernya. Kalau tadi kan sekunder udah dijelasin ya bahwa dalam momen-momen tertentu bisa jadi sekunder. Tapi ini pertanyaannya kita boleh fokus ke primernya. Apakah yang primer itu permanen? Oke. Begini. Apakah orang introvert bisa berubah? Bisa berubah selama ada niat ya. Dan kemudian tidak cukup niat bisa juga karena lingkungan. Lingkungan ya. Jadi perubahan itu kan terjadi karena faktor dua hal yang utama, 2 hal. Satu karena ada ancaman. Kalau lu kayak begitu terus perilakunya kurang terbuka, orang mana mau cerita sama lu. Ini kan ancaman nih. Nanti orang pada menjauh deh. Itu kan ancaman ya. Orang bisa berubah lagi selain karena ancaman, karena ada reward. Ada sesuatu yang menarik. Ya, sesuatu yang menarik. Wah, kalau saya bisa jadi orang mulai terbuka, mau bisa pribadi, mungkin akan saya lebih banyak teman. Orang akan lebih banyak mendekat ke saya. Networking saya semakin luas. Itu kan ada reward. Nah, tinggal pilihannya atau situasi yang terjadi dari 2 hal ini mana yang memicu saya sehingga saya berubah. Yang memicu itu bisa saya pada situasi tertentu ya. Oke, nah, ketika sudah berubah, kan sifatnya ini kan tadi dari sekunder behavior ingin saya angkat menjadi primer ya, primer. Nah, tentunya situasi yang tadi berubah perilaku itu lingkungan perlu mendukung.
Lingkungan siapa? Di mana saya berada. Kalau di keluarga berarti lingkungan keluarga perlu mendukung, perlu memperhatikan, perlu mengkondisikan gitu ya. Nah kalau lingkungan pekerjaan juga sama. Berikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak men-challenge. Contohnya kalau orang introvert itu kan tidak suka bicara pribadi. Oke, sekarang dibikin aja sebuah game atau sebuah perlombaan. Oke, kita akan bikin cerpen ya. Wah, cerpennya adalah bagaimana perjalanan hidup Anda mulai dari kecil hingga saat ini. Itu kan bicara pribadi udah. Bagaimana perjalanan pernikahan Anda gitu kan. Itu sifatnya kan pribadi. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah cerita. Wah, yang paling bagus akan mendapatkan sebuah reward. Jadi itu teknik-teknik menggali bagaimana orang-orang itu bisa berubah. Atau ketiga juga bisa hal-hal yang kalau produknya pas cocok yang dijual kalau dalam pekerjaan ya, yang berkaitan dengan perlu pengalaman pribadi. Kan bisa saja, oh itu pengalaman orang lain, pengalaman orang lain benar nggak? Bisa-bisa ngarang. Nah, ya harus Anda ungkap adalah pengalaman pribadi. Nah itu juga bisa sebagai men-trigger hal-hal yang tidak biasa saya lakukan untuk saya lakukan. Dan ternyata pekerjaan ini kan bukan pekerjaan sifatnya temporary, bisa jangka panjang. Terus jadi ngomongin pribadi, terus setiap ketemu prospek, setiap ketemu klien akan menjadi habit juga, kebiasaan. Ternyata ya enggak apa-apa, ternyata dapat closing order gitu kan. Dan nikmatnya kan di situ, rewardnya gitu ya. Begitu ya. Iya benar. Berarti artinya bisa asal ada niat dan lingkungan bagaimana bisa mendukung proses perubahan itu. Intinya tidak permanen berarti. Di sini kan bisa berubah atau tidak. Ternyata bisa jawabannya ya. Baik, coach berikutnya coach. Ini di masih dari amplop merah. Apa yang dapat menyebabkan orang dapat menjadi introvert? Wah ini pertanyaannya. Artinya kan bisa berubah. Kemungkinan bisa juga kan lahir introvert. Tapi ini bisa juga kita maknai orang yang sudah ekstrovert. Kan bisa berubah, tadi semua bisa berubah ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan seseorang malah berubah menjadi introvert juga? Oke, pertanyaan apakah seseorang yang tadinya ekstrovert kok sekarang jadi introvert? Bisa. Saya kenal kok dia dulu kelihatan ekstrovert kok sekarang jadi introvert, kira-kira begitu ya. Pasti ke satu ada sebuah trauma ya. Ada sebuah trauma kenapa saya berubah. Gitu ya. Trauma itu bisa saja ketika saya mengungkapkan hal-hal yang sifatnya privacy, kemudian mendapatkan hujatan kan. Nah, itu kan sebuah trauma dan hujatan itu saya tidak siap. Ya, tidak siap akhirnya lain kali saya tidak akan ngomong-ngomong hal yang begini deh. Nah, ya itu satu kalau bicara penyebabnya kemungkinan di situ. Kedua juga merasa juga tingkat privacy dia kan semakin luas, semakin dalam, semakin banyak dengan bertambahnya umur atau dia mendapatkan sebuah wacana pengetahuan dari luar gitu ya. Bisa saja saya harus merubah. Wah, cara saya dulu tuh nggak cocok loh. Saya akan mencoba mengurangi lah, bukan berubah total tapi mengurangi sifat ekstrovert saya atau bicara pribadi saya akan kurangi. Jadi baik orang introvert maupun ekstrovert, pengertian bicara privacy ini bukan total tidak ya, tapi mungkin minor dan mayor aja. Ya contohnya, lahirnya tanggal berapa itu kan privacy juga, tapi orang bicara, oh saya lahir tanggal sekian bulan sekian, bintang begini, itu kan bicara juga hanya tingkat minor. Kelihatan juga dalam memberikan komentar di Google Review atau mungkin di mana itu ya. Kalau namanya muncul utuh, nah itu berarti extrovert ya. Kalau biasa namanya bintang-bintang itu orang introvert kali ya. Jadi nggak mau tahu siapa dia. Karena itu biasanya komentar juga ya coach ya. Bisa introvert, bisa juga privasi kan itu. Bukan. Nggak nyaman dia kan ditahu siapa. Bukan kalau gitu, tanda petik punya pikiran buruk kan takut kelacak itu siapa nanti mungkin dia mau make something itu. Oke. Ya. Biasanya kita nggak ketahuan jejaknya kalau saya berbuat sesuatu kan. Di toko online lain gitu kan ada review gitu sampai dipancing dengan hadiah baru bisa memberikan komentar gitu kan. Nah, itu pun ada kasih kesempatan namanya bintang-bintang ya. Oke, baik coach. Yang berikutnya ini pertanyaan terakhir berarti dari amplop merah. Bagaimana memastikan seseorang tersebut murni seorang introvert? Nah, ini menarik nih. Nah, tadi kan ada hasilnya sudah berubah ya karena trauma tadi maka dia menjadi introvert atau pilihan. Nah, yang murni memang bawaannya introvert. Bagaimana membuktikan itu? Gini, membedakan? ada stamping yang berlaku di masyarakat itu boleh kita sebagai indikator lah. Ya, artinya nggak banyak bicara itu ya. Itu orangnya agak pendiam, boleh sebagai salah satu indikator. Indikator lain adalah tidak membicarakan hal-hal yang pribadi. Itu indikator lain. Indikator yang lain lagi yang ketiga bisa juga orang ini tidak cerewet ya, tidak cerewet ya. Kalau tadi tidak pribadi, tidak cerewet, kemudian juga cenderung pendiam.
hal-hal lain lagi yang sifat indikator orang-orang introvert itu pasti buat diri dia adalah ingin menyendiri. Nah, biasanya jiwa-jiwa orang mayoritas itu orang atau kan agak sedikit introvert juga, ya. Karena apa? Pekerjaannya melukis itu butuh merenung, gambar butuh merenung. Itu kebiasaan menyendiri itu, menghayal itu adalah kebiasaan cenderung introvert. Dan kemudian gaya bicaranya apa? Tidak suka menatap wajah. Ya, kalau bicara perilaku tidak berani eye contact. Tidak berani eye contact. Orang extrovert eye contact bicara. Padahal ilmu public speaking, ilmu komunikasi kan masih eye contact gitu. Tapi ya dia abaikan, it's me itu. Menghindari eye contact. Apalagi yang bisa dilakukan, biasanya berbicara pun tidak dalam speed yang tinggi. Ya, kalau di dalam ilmu komunikasi, dia cenderung bertahap. Indikator lain lagi, apa sih? Dia proses memahami setiap informasi yang masuk itu bukan hanya dengan visual, melihat, atau dengan teks gitu, tetapi dengan cara adalah mengimajinasi ya dalam bentuk gambar di pikiran. Oh, saya akan dikasih untung, jadi gambarnya adalah dolar gitu di pikiran dia gitu loh. Ya, kalau di dalam proposal tidak bisa dengan grafik yang terlalu banyak angka, tidak bisa dengan narasi yang banyak angka, tapi presentasi dengan grafik. Growth sekian persen pakai gambar, pakai bar, toolbar gitu ya. Wah, untungnya gede, nggak pakai gambarnya duit. Nggak bisa, untungnya sekian persen, sekian rupiah. Wah, itu ruwet tuh. Ya, jadi ada beberapa indikator yang bisa kita pelajari di sana. Jadi kalau seseorang memiliki indikator-indikator tersebut, kita bisa lihat, bisa dikategorikan ini adalah orang yang memang masuk kategori murni introvert ya. Murni artinya akan terjadi ekstrim ya. Kalau bicara murni akan terjadi ekstrim loh ya. Ya, di sini pertanyaan murni artinya ya bukan hasil perubahan lah, maksudnya mungkin memang dia lahir bawaannya introvert gitu. Kalau tadi kan ada yang perubahan ya, orang yang sadar mau berubah dan seterusnya. Banyak juga indikatornya, sampai gaya komunikasi dan bagaimana membayangkan imajinasi seperti itu sampai ciri-ciri sedetail itu ya, seseorang itu bisa berbeda. Berarti extrovert itu nggak terlalu berimajinasi ya? Ya, bukan tidak bisa berimajinasi, bisa tidak terlalu juga. cenderung ke sana maksudnya untuk bisa memahami sesuatu gitu. Bisa, hanya saja proses orang ekstrovert kan proses memahami sebuah informasi atau kan tidak selalu harus dengan imajinasi, bisa saja lewat visual, lewat gambar, bisa juga lewat auditori dengan mendengar gitu, atau dengan praktek, ya kinestetik contohnya, itu kan bisa terjadi. Tapi untuk mengkonfirmasi itu mesti tanya Tuhan kan terlahir. Tuhan bener nggak itu? Bener kan murni gitu ya? Murni. Nggak ada pencampuran, nggak ada KW-KW-nya gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat bahwa artinya kita bisa dapat gambaran bahwa seseorang introvert itu ya tetap bisa hidup bermasyarakat ya kok. Dan ya, kita tetap bisa, mereka tetap bisa tampil, tetap bisa punya performa, tetap bisa seperti manusia pada umumnya. Tidak harus di stamping bahwa oh ini orang harus di secondary ya, pilihan kedua lah gitu, belakangan gitu ya, kayaknya nggak bisa bantu banyak. Ternyata nggak juga seperti itu ya. Oke, mungkin dari Patricia apakah ada yang mau ditanyakan kepada Sudah sangat jelas. Mungkin dari Felix ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk sementara sudah sangat jelas nih Coach, bikin kita sampai mulai dari yang memang sudah bawaan sampai dengan bisa diubah gitu ya. Wah, siap. Mantap banget penjelasannya Coach ya. Jadi saya yakin pemirsa juga pasti ini benar-benar, apalagi memang merasa introvert atau mungkin salah mengira dirinya introvert, ternyata dia nggak introvert. Atau orang yang salah mengira anaknya introvert, ternyata nggak introvert, memang dia lagi mau ujian aja lagi diam terus. Atau lagi putus cinta gitu ya. Kita ngerasa introvert ternyata bukan kan? Saya juga tiap hari nampil sama bicara, sukanya bicara yang berapi-api, tapi merasa memang suka menyendiri. Jadi ya ini introvert KW2 mungkin. KW2. Ya, ada secara terpenuhi, ada enggak gitu ya. Ya, jadi manusia kan nyaris tidak ada yang punya karakter murni lah, gitu ya. Pendiam juga kadang-kadang ada cerewetnya, orang cerewet itu ada campuran semua gitu, ya Coach ya, mix ya. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali jawaban-jawaban selalu perfect ya panelis ya dari Coach Min. Untuk itu saya mau lanjut lagi deh ke amplop berikutnya, masih ada satu amplop lagi Coach. Langsung saja boleh dengan nggak bisa pilih ya? Felix. The one and only. The last ya. Boleh pilih nggak mau. Thank you Patricia. Coach Min, save the best for last katanya. Mari kita lihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan mewakili rasa ingin tahu pemirsa. Ya. Ternyata memang adalah pertanyaan-pertanyaan yang wow.
Coach Min. Nah, ini amplop terakhir, ternyata ada banyak kejutan. Bagaimana sikap seorang introvert dalam bersosialisasi dengan lingkungannya dan pengaruhnya? Gimana, Coach? Oke. Tapi ditahan dulu, Coach. Jangan disampaikan dulu, karena kita harus rehat sejenak ya, Coach Min ya. Siap. Untuk itu, para pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di WIN, Wonder Inspiration. Kembali lagi di program kesayangan kita di WIN Wonder Inspiration. Memasuki segmen terakhir, pertanyaannya luar biasa dari Felix. Mungkin boleh sekali lagi diulangi, Felix, silakan. Terima kasih Patrice. Coach Min, bagaimana sikap seorang introvert dalam bersosialisasi dengan lingkungannya? Oke. Bagaimana orang introvert bersosialisasi dengan lingkungannya? Begini. Mungkin pertanyaan ini kan pasti muncul dari audiens ya, dari para pendengar. Dengan berasumsi bahwa orang introvert itu masih dengan stempel-stempel lama. Maka muncullah pertanyaan itu. Jadi kalau bahwa orang introvert itu sebetulnya bisa bisa tidak pendiam, cerewet, mungkin pertanyaan itu tidak ada gitu ya. Baik, tapi asumsikan seperti itu. Maka ada ilmu komunikasi sebetulnya ya. Ilmu komunikasi atau communication skill. Nah, keberuntungan orang introvert dengan asumsi stempel itu masih ada. Kan yang disebut dengan communication skill kan ada dua skill, ada dua keterampilan yang perlu dimiliki. Okay. Bukan hanya talking, bukan hanya ngomong, keterampilan ngomong singkat, jelas, padat gitu kan ya. Kalau orang ses ditambah satu lagi singkat, padat, jelas, order gitu. Ya, udah presentasi singkat, jelas, padat, nggak order kan belum selesai itu tugas. Yes coach, harus sampai cuan ya. Ya. Saya berasumsi begitu ya. Maka ada yang sifatnya kita perlu belajar komunikasi dari segi cara berbicaranya. Nah, orang introvert sebetulnya itu baru 50% ilmu. Nah, orang introvert dengan asumsi itu adalah punya kekuatan yang kedua sebetulnya. Adalah kemampuan mendengar. Jadi communication skill kan hearing skill and talking skill. Nah, hearing skillnya ada kuat. Gitu ya, perlu kuat. Nah, ini sudah dimiliki oleh teman-teman di introvert. Kemampuan mendengar, menyimak, memperhatikan gitu, mendecoding gitu ya. Proses-proses decoding kan proses menyimak, memperhatikan, mengenal, kemudian menyimpulkan. Nah, gitu ya. Itu decoding ya. Nah, sedangkan si lawan bicaranya kan proses encoding itu. Prosesnya bagaimana, pakai bahasa apa, caranya apa, medianya seperti apa, tekniknya bagaimana, itu proses encoding diterima oleh teman yang introvert tadi dengan proses decoding gitu ya. Oke, menyimak, memperhatikan, mengasumsikan dan menyimpulkan. Baik, nah itu ada proses artinya belajar dengan communication skill. Hal yang lain juga adalah perlu beginilah. Kalau dalam kaitan pekerjaan tentunya teman-teman banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang sifatnya ada skill teknis, jadi artinya pekerjaan ini sangat tergantung individualis saya. Contohnya apa sih? Operator telepon itu kan sangat individualis ya, sangat teknik bicara, teknik ngomong, teknik telepon, intonasi, atau pekerja lapangan, tukang las kan ilmu ngelasnya itu individual. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan kan yang tidak sifatnya terlalu individual, yang sifatnya adalah yang bisa teamwork gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira melakukan pelatihan atau training terhadap orang-orang yang sifatnya introvert ini? Ya dia libatkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah team performance, bukan individual performance, team performance gitu. Terjawab. Terjawab, terima kasih banyak coach. Berarti kita juga sangat relief lagi nih bahwa ternyata ada keunggulan untuk orang introvert gitu ya. Biasanya umumnya skill mendengarkan lebih tinggi ya. Randi, Anda merasa Anda punya skill mendengarkan tinggi? Ya, barusan saya sangat menyimak apa yang disampaikan oleh Coach Min. Kita menyimak sekali ya. Berarti kita 4 tahapan tadi sampai tahap decoding itu tadi. Kita introvert. Oke, Coach Min. Berikutnya. Wah, ini nih kan namanya manusia. Orang introvert bisa marah juga ya Coach Min ya. Nah, kira-kira bagaimana seorang introvert itu mengekspresikan kemarahannya? Dan kira-kira kalau menurut Coach Min harusnya gimana?
Ngambek Dua kali ya. pertanyaan. Versi diem gitu ya. Dua pertanyaan. Yes. Ini kembali ya pertanyaan-pertanyaan ini kan pertanyaan stempel bahwa orang introvert itu dengan stempel-stempel tertentu tadi ya. Bagaimana orang introvert itu ketika mengekspresikan kemarahannya gitu ya. Ya cenderung kalau asumsi itu adalah cenderung dia tidak meluap. Ya tidak terlalu emosional seperti teman-teman yang ekspresif itu. Wah ngamuk tuh sampai ngomong teriak-teriak gitu ya. Sampai mungkin kalau pakai body itu sampai gebrak-gebrak meja atau nunjuk-nunjuk, bahkan yang lebih kasar lagi mungkin sampai menggunakan alat kira-kira begitu. Nah orang introvert kecenderungan tidak seperti itu. Marah is marah tetapi mungkin dengan bahasa saja. Kenapa sih kamu melakukan itu ke saya sih? Jadi dengan wajah yang serius, wajah yang kata-kata ketus, itu akan terjadi seperti begitu. Ya, jadi cara marahnya berbeda. Ya, kedua dia akan apa ya? Tidak banyak berkata, tidak banyak kata-kata yang dikeluarkan, tetapi kekesalannya lebih banyak di emosinya. Kemudian terkadang ada juga yang tidak mau berkata, begitu ada terjadi sengketa, ya udah tinggalin lah. Ngapain ngomong-ngomong capek, tinggal aja udah. Nggak mutu lah, gitu. Nggak mutu sama kamu, gitu kira-kira gitu kan. Nah itu adalah ciri-ciri secara umum teman-teman di introvert akan melakukan seperti itu. Pertanyaan lagi adalah bagaimana? Nah, kalau bagaimana marahnya jangan kayak gitu dong. Kalau pertanyaan bagaimana gitu kan. Harus meluap malah. Harus gebrak kok. Enggak juga. Enggak. Jadi orang introvert dan ekstrovert pun ketika marah yang satu meledak, yang satu kurang meledak harus gimana? Ya kita perlu konfirmasi lah. Perlu konfirmasi kenapa Anda berbuat seperti itu kepada saya. Oke. Gitu ya. Karena kan terjadi saja di dalam dialog kantor itu kan itu kalau sifatnya ini kan sudah konflik gitu ya. Kalau sampai marah kan ada konflik. Konflik itu kan sebetulnya bukan selalu harus marah-marah. Tidak harus intonasi tinggi, tidak harus gebrak meja, tidak harus ngajak berantem. Itu kan tidak Anda apatis sama saya pun itu sebetulnya konflik. Ya saya nanya sama Randy, Randy ini saya punya gagasan ini nih, bagus nggak Randy? Ya terserah Pak Min deh. It's konflik. Itu sudah konflik. Karena apa? Apatis. Betul kan? Apatis itu konflik kan? Tidak suka kan? Tidak suka level halus gitu, dengan perilaku yang seperti begitu. Jadi bagaimana adalah perlu konfirmasi. Nah, ketika konfirmasi dengan pihak lain itu adalah tidak menemukan titik temu dalam arti, loh saya pegang ini kan aturan perusahaan begini, di sana juga begitu. Saya melakukan ini karena sesuai aturan. Nah, aturan ini yang kemudian menjadi sebuah konflik kan, maka terjadi ketidaknyamanan, kedua menjadi marah. Maka perlu diangkat kepada orang yang lebih punya decision. Nah, ini lari ke managing konflik gitu ya, ke orang yang lebih atas. Nah tinggal lebih atasnya untuk menjelaskan putusan mana yang harus dipegang, putusan dia atau putusan saya. Nah ini belajar legowo nih, ketika putusan dia yang menjadi benar, saya harus ngalah, maka saya harus menerima. Gitu. Atau putusan saya yang diterima, maka di sana harus ngalah. Nah, itu artinya apa? Sudah masuk ke level yang di atas ada orang ketiga untuk menjadi sebagai problem solvernya. Problem solver. Dan biasanya konflik terjadi karena misunderstanding, karena kita nggak paham tentang job desk dia. Begitu kan? Kita taunya job desk kita aja ya. Oke, itu sumber konflik biasanya begitu. Terima kasih banget Coach Min. While we are on this topic Coach, memang pasti tiap orang beda-beda. Tetapi menurut pandangan Coach Min, ada kecenderungankah? Apakah memang problem solver tadi lebih banyak atau lebih umum di orang introvert atau extrovert? Problem solver. Inisiatif ya. Yes, Inisiatifnya mungkin di orang ekstrovert lebih berani berinisiatif lah. Lebih berani. Atau sebetulnya tipe climber lebih tepat ya. Kan ada tipe climber, ada tipe camper. Ilmu baru lagi nih. Introvert kita asumsikan tipe camper, kemah, diem gitu ya. Kalau climber kan lebih. Nah, teman-teman yang mau mencoba berinisiatif untuk menyelesaikan masalah adalah tipe climber. Ya, atau tipe orang ekstrovert di sini. Kenapa sih Anda kok gitu sama saya sini sih? Kenapa sih proposal saya bagus kok Anda nggak setujui? Nah, kenapa Anda nggak mendukung project saya gitu, contohnya ya gitu ya. Itu terjadi pada orang-orang yang memang sangat terbuka, sangat introvert dan dia ingin tahu why-nya. Karena tujuannya apa? Karena dia punya goal oriented. Why nggak bisa? Oh ternyata problemnya ini. Nah, ketika tahu problemnya ini, mungkin dia ada cara lain. Bukan cara ini yang harus dia pakai atau cara ini yang menjadi usulan ya.
dengan teknik lain, cara lain, sehingga siapa tahu itu menjadi sebuah solusi menuju ke aim atau goal yang ingin dicapai. Thank you Coach Min, menarik banget nih. Dan pemirsa, nyambung ke pertanyaan terakhir. Tadi Coach Min barusan nyinggung tentang inisiatif. Coach Min, dengan meninggalkan segala macam stempel-stempel tadi, bagaimana cara seorang introvert untuk bisa lebih berperan di lingkungannya dan diakui bahwa yes, bukan karena masalah introvertnya tetapi memang performance-nya tadi, Coach. Bisa lebih berperan ya. Yes, bisa lebih berperan seorang introvert. Ada dua pendekatan, ada faktor internal dan eksternal. Jadi internal adalah inisiatif. Diri saya ingin menunjukkan bahwa gue ini introvert, tapi saya bisa perform. Itu internal. Tapi ada juga ada faktor eksternal lingkungan atau pimpinan. Anda yang jadi leadernya ya, Anda yang nge-lead ya project ini gitu ya. Nah itu kan eksternal. Nah ketika project itu ada, maka apa? Perlu KPI. Nah KPI-nya perlu jelas. Orang yang kurang kreatif perlu diberikan ilmu yang lebih detail. Jadi KPI itu nggak cocok, nggak cukup dengan yang penting nyampe target penjualan, gitu ya. Atau mencapai target kunjungan. Nah, kalau orang sales gitu ya. Kalau orang komunikasi, Anda harus mencapai target bicaranya sekian banyak, sekian detik. Oke, nah. Orang yang memiliki sebuah keilmuan yang cukup, kemudian juga orang introvert, ketika kita bicaranya sepintas, mencapai target penjualan, dia bisa menerjemahkan pengertian penjualan itu seperti apa. Oh. Tapi ketika kita bicara dengan orang yang tidak punya pemahaman cukup, atau introvert yang diam, kurang maka perlu dijelaskan lebih detail. Target penjualan itu apa? Termasuk angkanya, apakah global atau mesti by produk, atau by division, atau by area. Yeah. Nah, itu kan artinya lebih detail ya. Nah, gitu loh. Ya, jadi ada hal-hal yang sangat spesifik di dalam proses transformasi pengetahuan tersebut. Ada yang bisa global, ada yang perlu lebih spesifik. Termasuk timeline-nya, kapan selesainya. Luar biasa. Kembali harapan-harapan agar kita introvert, yang teman-teman pemirsa terutama yang introvert bisa lebih maju lagi ya. Thank you banget Coach Min. Bonus terakhir Coach Min. Yep. Jadi kalau kita bicara mengenai puncak pimpinan, umumnya lebih banyak orang introvert atau ekstrovert Coach? Nah, Kecenderungan begini, hierarki di dalam leadership itu kan, keberhasilan seorang pimpinan itu kan karena kekuatan berinteraksi. Ya, kekuatan berinteraksi, mempengaruhi orang, meyakinkan orang, gitu, deal dengan orang, gitu ya. Maka kualitas komunikasi tersebut adalah menjadi penting. Nah, kalau kembali kepada kaidah-kaidah atau norma-norma umum, maka kemungkinan orang yang bisa bersosialisasi, tingkat human approach-nya kuat, itu adalah probabilitas untuk suksesnya lebih tinggi. Okay. Jadi orang introvert pun sebetulnya kalau dia punya kemampuan persuasif, kemampuan interaksi bagus, ya sukses. Gitu. Amin, terima kasih banyak Coach Min. Amin dan Coach Min. Amin Coach Min. Kita mengamini Coach Min ya Patricia ya. Bener Terima banget. kasih Patricia. Thank you Felix dan juga Ran. Sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan yang menantang sekali ya, sangat tajam sekali ya. Namun sudah dijawab dengan sangat perfect dan luar biasa oleh Coach Min. Coach Min, boleh ya sebelum kita closing, saya mau mendengarkan closing statement dari Coach Min sendiri untuk pemirsa yang ada di rumah yang merasa nih introvert. Apakah saya harus berubah, harus seperti apa? Silakan Coach Min. Oke. Sukses itu kan bukan karena faktor behavior ya, introvert, extrovert. Sukses itu lebih dikarenakan ada faktor kita punya passion atau kita punya usaha dan juga kita punya confidence level yang tinggi. Jadi kita jangan terstempel bahwa saya orang nggak mampu, saya orang introvert atau saya orang tertentu lah ya, sehingga ruang sukses itu tidak ada. Jadi sukses adalah milik kita juga. Wow, luar biasa sekali Coach Min. Terima kasih Coach Min sudah Sama-sama. hadir di studio kita hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk kedua panelis, ada Randi dan juga Felix. Terima kasih Sama-sama. untuk pertanyaannya. Dan demikianlah Win Wonder Inspiration hari ini banyak sekali mengulik tentang introvert.
Untuk itu saksikan terus program Win Wonder Inspiration bersama dengan saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.